Dalam masa pembatasan sosial, tatap muka antara guru dan muridnya terpaksa dilakukan melalui teknologi berbasis jaringan internet. Pendidikan adalah apa yang terjadi di dalam dua ruang, di ruang kelas antara murid dan guru, dan di rumah antara orang tua dan anak. Teknologi tidak akan mungkin bisa menggantikan koneksi itu. Karena kenapa? Pembelajaran yang terbaik itu ada koneksi batin. Kapan kegiatan belajar mengajar di sekolah hadir secara fisik, hadir oleh murid-murid dan juga guru bisa berjalan kembali, kalau tidak 100% normal tapi bisa dimulai lagi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Syifa Nurmedisa. Kali ini kita akan membahas tentang media pembelajaran dalam perspektif Islam dalam surah Al-Alaq ayat 4. Setiap manusia selalu menjalani proses belajar sepanjang hidupnya. Nah, proses belajar tersebut pasti akan adanya interaksi antar manusia. Contohnya dalam interaksi di sekolah, itu akan melibatkan guru, murid, kepala sekolah, materi pembelajaran, media pembelajaran, maupun sumber pembelajaran. Nah, apa sih media pembelajaran itu? Nah, media pembelajaran itu merupakan salah satu elemen penting yang ada di dalam proses belajar mengajar. Nah, tujuannya sebagai apa? Tujuannya itu sebagai motivasi untuk para siswanya. Nah, meskipun demikian, penggunaan media pembelajaran bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan sembarangan. Nah, berarti langkah pertama itu materinya harus dimatangkan. Kemudian kalau kita sudah tahu materinya yang sudah matang, baru kita membuat media pembelajarannya. Seperti itu. Well, media pembelajaran itu memiliki 3 peranan. Yang pertama, peran sebagai penarik perhatian atau intentional role. Yang kedua itu peran komunikasi atau communication role. Dan yang ketiga adalah peran ingatan atau penyimpanan, yaitu retention role. Nah, dalam menyampaikan materi itu kan harus sesuai dan tepat sesuai yang tadi saya udah jelaskan ya. Nah, sebagai calon guru pendidikan agama Islam atau yang biasa kita sebut guru PAI, kita harus menyiapkan materi keislaman. Nah, materi keislaman itu apa? Nah, dalam Fussilat ayat 53 ada ilmu-ilmu Allah yang terpapar dalam alam yang dinamakan ayat kauniyah atau ayat fenomenal, dan ada ilmu Allah yang terpapar dalam Quran, yaitu ayat Quraniyah. Nah, dari dua tadi, ayat Quraniyah dan ayat kauniyah, itu harus kita pelajari dua-duanya. Arti dari surat Fussilat ayat 53 berbunyi, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Nah, pada pendidikan Islam itu, proses pendidikannya kan sudah ada ya, semenjak zaman Rasulullah. Dari zaman Rasulullah itu udah ada. Nah, pada zaman Rasulullah itu, media pembelajarannya pun sudah ada, karena sudah ada proses pembelajaran. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pun sudah menerapkan, mengaplikasikan pembelajaran menggunakan media pembelajaran kayak seperti kerikil atau membaca. Nah, nanti kita akan bahas di surat Al-Alaqnya. Dasar penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar itu ada juga dalam surah An-Nahl ayat 44 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Media pembelajaran itu ada media pembelajaran audio, ada media pembelajaran visual, ada juga media pembelajaran audio visual. Nah, media pembelajaran audio itu apa? Media pembelajaran audio itu adalah media yang hanya dapat didengar berupa suara dengan berbagai alat penyampai, baik dari manusia maupun imanusia. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiba, yang artinya bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri
pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Nah, kalau media pembelajaran visual itu adalah seperangkat alat penyalur dalam pembelajaran yang dapat ditangkap melalui indera penglihatan tanpa adanya suara dari alat tersebut. Nah, seperti yang sudah saya bilang dan seperti judul yang kita bahas sekarang itu kan surat Al-Alaq ayat 4. Tapi saya akan membacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dialah yang telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkan dengan perantara kalam. Dia yang mengajarkan manusia yang tidak diketahuinya. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, selanjutnya kita akan membahas asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu apa? Asbab itu sebab. Jadi kita akan membahas sebab-sebab kenapa bisa turun nih si surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, asbabun nuzulnya jadi ada Alkisah suatu hari itu Nabi Muhammad bertujuan untuk beribadah di suatu tempat untuk beberapa hari. Nah, nama tempatnya itu adalah Gua Hiro. Kemudian datanglah malaikat yang bisa membuat Nabi Muhammad tuh takut gitu ya. Kemudian malaikat merangkul Nabi Muhammad dan menyuruh Nabi Muhammad untuk bacalah. Itu perintah malaikat kepada Nabi Muhammad. Kemudian dilakukannya sebanyak 3 kali untuk memerintah Nabi Muhammad untuk bacalah. Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Ma Nabi Kori, aku tapi tidak bisa baca." Sampai 3 kali, kemudian Nabi Muhammad berkata, "Apa yang harus aku baca?" Nah, kemudian turunlah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang ayat pertamanya itu berbunyi Iqra, bacalah. Seperti itu. Nah, kemudian Nabi Muhammad datang pergi dari Gua Hiro dengan kondisi yang sangat takut dan menggigil. Kemudian beliau menghampiri istrinya yaitu Khadijah, meminta Khadijah untuk menyelimutinya karena beliau dalam kondisi yang kedinginan dan sangat takut. Kemudian Nabi Muhammad sudah tenang, kemudian Khadijah itu meminta Nabi Muhammad untuk menceritakan apa yang terjadi. Nah, kemudian Khadijah membawa kepada pamannya yang bernama Warokoh bin Naufal, pamannya Khadijah. Nah, kemudian Warokoh itu adalah seorang pendeta Nasrani yang sangat memahami kitab Injil. Nah, di situ Nabi Muhammad menceritakan bagaimana kejadian yang telah terjadi terhadap dirinya kepada Warokoh bin Naufal itu. Nah, kemudian Warokoh bin Naufal itu berkata, itu adalah suatu wahyu yang akan diberikan gitu. Nah, disitulah Nabi Muhammad itu sangat takut tetapi merasa senang juga gitu karena diberi wahyu yang tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Tapi juga takut karena Warokoh itu bilang bahwa seseorang yang dikasih kelebihan itu akan dibenci beberapa orang. Nah, disitulah Nabi Muhammad merasakan benar-benar campur aduk antara senang dan sedih gitu ya. Seperti itu. Nah, setelah asbabun nuzul, kisah tentang turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, kemudian ada tafsiran, tapi yang akan saya tafsirkan itu hanya ayat 4 sesuai judulnya ya, yang berbunyi Allama bil Qalam. Nah, menurut tafsir Al-Misbah yang artinya kan mengajar, yang mengajarkan dengan pena. Nah, di sini dikasih tahu bahwa Allah itu Maha Pemurah. Allah itu mau mengajarkan manusianya, hambanya yang tidak tahu apa-apa gitu. Nah, melalui pena. Di sini dikatakan bahwa pena itu sebagai alat, sebagai media. Nah, nyambung ya. Berarti di dalam surat Al-Alaq ayat 4 ini bahwa pena itu adalah alat. Jadi melalui perantara, melalui media, alatnya itu pena. Nah, jadi
pena di sini bukan berarti pulpen, tapi media alat perantara, pokoknya bisa seperti buku atau seperti ucapan, ya itu namanya perantara. Nah, Allah juga mengajarkan manusianya yang belum mengetahui apa-apa. Seperti yang dikisahkan tadi, Nabi Muhammad gak bisa baca. Nabi Muhammad bilang, Nabi Qori, saya gak bisa baca. Nah, di situ Allah mengajarkan Nabi Muhammad untuk bisa baca. Turunlah surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra. Menyebutnya itu alat ya, tapi yang dimaksud itu hasilnya. Jadi dengan pena itu kan sama dengan alat, tapi hasilnya tulisan. Nah, dengan tulisan kita bisa mengetahui informasi, kita bisa mengetahui berbagai macam ilmu yang dihasilkan oleh si alat tersebut, media tersebut, gitu. Nah, itu adalah satu bentuk kemurahan dari Allah yang Allah ajarkan kepada kita. Nah, ada pengajaran tanpa alat, yaitu wahyu. Nah, tapi wahyu ini datang, maksudnya diberikan kepada orang-orang tertentu, tidak semua bisa mendapatkannya. Dan wahyu itu tanpa upaya untuk kita mendapatkannya. Jadi bisa memperoleh informasi dan pengetahuan itu tanpa berupaya. Nah, itu adalah suatu bentuk anugerah yang Allah berikan. Oke, karena semua kita sudah bahas, jadi bisa kita simpulkan bahwa dari surat Al-Alaq ayat 1-4, terutama khususnya di ayat 4 yang berisi alam bil qalam. Nah, al-qalam di sini sebenarnya artinya itu luas ya. Nah, jadi kesimpulannya itu di dalam surat Al-Alaq ayat 4 ini bisa dikatakan sebagai dasar dari media pembelajaran ya, karena di situ Allah menyebutkan kolam. Al-qalam itu maknanya luas, bisa diartikan banyak banget ya karena luas, dan itu sebagai alat atau media pembelajaran. Nah, kita sebagai calon guru, sebagai guru khususnya pendidikan agama Islam yang harus menyiapkan materi lebih banyak lagi, kita harus menggali ilmu-ilmu yang lebih banyak lagi. Nah, melalui apa tadi? Tulisan. Nah, tulisan itu kan hasil dari si pena, si kolam itu. Nah, jadi sebagai guru itu harus mampu memanage sebuah konten, sebuah materi agar lebih matang lagi, agar bisa disampaikan kepada murid-muridnya, kepada anak didiknya, agar tersampaikan, agar tujuan pendidikannya itu dapat ngena gitu. Dan yang terpenting itu menjalin komunikasi yang baik. Nah, itu dengan menggunakan media. Nah, medianya bisa berupa apa aja, karena pada zaman sekarang ini sudah banyak banget yang bisa kita gunain sebagai media ya. Contohnya kayak teknologi-teknologi zaman sekarang, atau kita mau kembali menggunakan seperti dulu mungkin kerikil buat suatu kisah-kisah. Nah, biasanya kisah itu banyak menggunakan media. Nah, itu juga media juga dapat mempermudah guru, terutamanya guru, untuk menyampaikan informasi atau menyampaikan ilmu, mentransfer ilmu kepada murid-muridnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi kali ini sudah kita bahas, materi tentang media pembelajaran dalam surah Al-Alaq ayat 1-4, khususnya ayat 4. Terima kasih juga yang sudah mengunjungi YouTube channel saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan dapat bermanfaat bagi saya khususnya. Unzur makola walatan zurman kola. Saya Syifa Nurmedisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.